Assalamualaikum. Kemarin dulu saya menyimak ya sharingnya Dr. Sinclair. Dia bilang ada korelasi yang kuat antara kecepatan penumbuhan kuku jari tangan kita dengan umur biologis. Kalau secara rata-rata, ada data penelitian menyebutkan begitu memasuki usia dewasa, umur 20-an gitu ya, kuku jari manusia itu tumbuh rata-rata 3 mm per bulan. Nah, tapi setelah umur 20, per tahunnya kecepatan pertumbuhannya itu melambat sekitaran 0,5% per tahun. Itu rata-ratanya ya. Kalau ternyata lebih lambat dari itu, maka indikasi terjadi penuaan yang dipercepat. Sebaliknya, kalau numbuhnya lebih cepat dari rata-rata itu, alhamdulillah tuh. Artinya awet muda yaitu secara umur biologis. Dan tahulah ya, soal umur biologis, kalau umur kalender itu kan setahun sekali nambah 1 gitu. Sedangkan umur biologis kalau terjadi percepatan, per tahunnya nambah lebih dari 1 tahun, yaitu secara penampakan sel-sel dan jaringan tubuh kita. Sedangkan kalau yang awet muda itu dalam 1 tahun kalender, umurnya kurang dari setahun, bisa 0, bisa juga 0, bahkan bisa minus sedikit. Kalau secara sel-sel dan jaringan itu penampakannya jadi kelihatan lebih mudaan. Selain kecepatan numbuhnya si kuku, kenormalannya si kuku itu juga mengindikasikan kondisi kesehatan umum dan umur biologis kita. Panjang lagi ini ceritanya. Balik lagi aja ke soal percepatan pertumbuhan kuku. Kalau satuannya mili-milian gitu susah kan ya ngukurnya per bulan tumbuh 0, sekian milimeter. Lama. Gimana itu ngukurnya? Susah. Tapi ini bisa dirasa-rasain dikira-kira kalau makin umur tumbuhnya kuku makin kerasa lambat. Tapi lambat dari teman-teman sebaya. Yang lain udah potong kuku 3 kali, kita baru potong kuku 1 kali. Nah, itu tanda-tanda kita secara biologis lebih tuaan tuh dari teman-teman sebaya itu. Sedangkan kalau numbuhnya cepat, orang-orang potong kuku 3 kali, kita udah potong 4-5 kali, itu indikasi bahwa secara biologis kita itu penampakannya relatif awet muda kayak gitu. Nah, terus sebelum ada yang nanya nih, gimana sih caranya mempercepat penumbuhan kuku tangan kita? Ya udah, segala jurus anti penuaan harus kita mainkan. Penguatan integritas genetik, gaya hidup yang ngeklik dengan alaminya manusia, dan kesehatan umum itu mestilah kita jagain. Kalau sapu jagatnya seperti itu, tapi kalau spesifik ke kuku nih ya. Pertama, diet yang balance itu salah satu kunci. Asupan protein rata-rata mesti memadai karena dia inilah biomaterial andalan untuk peremajaan segenap sel di tubuh kita. Terus selain protein, mikronutrien ya, vitamin mineral juga mesti dijagain jangan sampai defisiensi atau jelek tidak balance. Termasuk mineral juga itu asupan air alias kecukupan hidrasi yang kemarin baru aja kita ulas. Terus balik lagi ke soal protein, selain asupannya harus memadai, sintesis protein di tubuh kita itu mesti juga oke, normal, dan kitanya nggak mengalami perlambatan metabolisme seperti yang kemarin kita bahas. Nah, dalam dunia protein itu diketahui ya, ada protein-protein yang tidak bisa disintesis oleh tubuh kita, disebut essential protein atau protein esensial. Ada 9 macam apa gitu. Nah, ini nambah PR lagi tuh. Jadinya asupan protein kita tidak bisa sekedar banyak, tapi juga mesti komplit dari sisi protein esensialnya yang 9 ini tadi. Buat yang diet vegan ini perlu jadi perhatian tersendiri. Tambahannya lagi, selain protein esensial di zaman kekinian, pakar sering menyebutkan ada protein semi esensial. Nah, apalagi tuh yang dibilang semi esensial tuh ya, ternyata kira-kiranya dia itu bisa disintesis oleh tubuh kita, tapi seiring faktor usia, kapabilitas tubuh kita untuk mensintesisnya nggak bisa ngejar sama porsi yang dibutuhkan. Jadinya yang terbaik itu ya kita asup tambahan dari luar, kayak taurin yang dulu pernah kita ulas ya. Nah, di sini ada beberapa kata kunci nih, bisa di-searching lebih lanjut. Ada sintesis protein, protein esensial, protein semi esensial, dan ada metabolisme yang lambat kemarin itu. Dalam kaitannya dengan ini, kencengin healing rejuvenation dengan ngegas autophagy stem cell itu penting juga. Cara-caranya kita udah sering bahas. Tips berikutnya ya kita mesti grooming tubuh kita secara umum, jaga kebersihannya, jaga nggak kena yang ekstrim-ekstrim dari sisi suhu, kelembapan dan seterusnya. Itu kalau dari bagian luarnya.
dari dalamnya, bisa juga dengan obat suplemen. Dr. David Sinclair tuh ada obsesi ke arah sana. Dia pengen bisa bikin obat atau suplemen awet muda, tapi kita jangan ketipu begitu saja sama tukang obat yang dagangannya mahal-mahal lah ya. Dan kita mesti nyadar bahwa untuk mengelola kesehatan dan anti penuaan, jurusnya kombinasi ada banyak. Pengelolaan stres itu juga penting. Jangan sampai kita secara kronis kena stres-stres negatif. Penting lagi kecukupan tidur dan anti mager. Melengkapi itu, ada juga asupan-asupan yang bikin bocor, mesti kita waspadai. Ada yang bikin inflamasi atau peradangan menggila secara kronis, kayak gula karbo junk food kayak gitu. Terus ada yang toksik-toksik, nah ini sebisa-bisa dihindari atau dibatasi. Lebih lengkapnya ini bisa merujuk ke bukunya Dr. Peter Attia Outlive yang dulu sempat kita resensi ringkasannya, bisa dilihat lagi. Itu deh untuk kali ini, rada pendek tapi ada sejumlah kata kunci buat yang mau lebih mendalami. Terima kasih.